Bab 903. Menyiapkan barang bawaan. Ya sudahlah, kita tidak akan mengganggu kalian, kakak ipar, kalau begitu kita akan datang menjengukmu lagi di lain hari. Akhirnya, George pun mengucapkan selamat tinggal pada Audrey. Senyuman di bibir Audrey agak sedikit malu, bagaimanapun tindakan Colden yang mengusir mereka ini sangatlah tidak sopan, tapi dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Maaf ya, George, Lori. Setelah aku keluar dari rumah sakit nanti, aku pasti akan makan bersama dengan kalian, kalau hari ini memang agak sulit sepertinya. Lori yang dipanggil namanya itu pun langsung melambaikan tangannya dengan cepat, tidak apa-apa, Audrey, kita semua paham, iya kan, George? George juga ikut mengangguk, lalu keduanya pun meninggalkan kamar rawat itu sambil saling tarik-menarik. Sebelum pergi, George memberi Colden sebuah tatapan yang pahit, dan setelah itu barulah ia pergi bersama Lori. Begitu orang-orang itu pergi, suasana di dalam kamar rawat kembali tenang, suasana yang energetik dan ceria sebelumnya pun menghilang perlahan-lahan. Audrey memandang ke arah Colden, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bisakah kau bersikap sedikit lebih baik pada mereka kelak? Mendengar hal itu, Colden menyipitkan matanya dan menatapnya dengan tatapan mata yang berbahaya. Kau ingin aku bersikap baik pada wanita lain? Audrey. Bukan itu maksudku, aku hanya ingin mengatakan bahwa George dan Lori adalah teman kita. Colden menyondongkan tubuhnya ke depan dan mendekati Audrey dengan satu tangan di sisinya, suaranya terdengar serak, jadi. Apa tidak sebaiknya aku hanya bersikap baik kepada dirimu saja? Tentu saja baik untuk bersikap baik kepada dirinya saja. Tapi, penampilan Colden ini benar-benar sangat dingin, sehingga orang lain tidak bisa mendekatinya sama sekali. Audrey pun hanya bisa mengubah ucapannya, maksudku, bukan kau harus bersikap baik atau tidak pada seseorang, tapi apakah kau melihatnya barusan? Lori takut padamu sampai harus bersembunyi di balik George, apa itu artinya? Colden mengangkat alisnya, bukankah itu bagus? Lebih baik mereka menghindariku daripada menggangguku. Kau terlalu banyak berpikir, Lori berbeda dari yang lain, dia tidak akan mengganggumu. Kalau begitu bagaimana denganmu? Colden tiba-tiba mencubit dagu Audrey, dan sedikit menyipitkan matanya, namun kali ini tidak ada tatapan berbahaya di dalam matanya, melainkan sebuah tatapan yang penuh dengan hasrat yang menawan. Suaranya serak, dan sedikit berat, pemikiran apa yang kau miliki sejak awal mendekatiku? Gerakannya yang tiba-tiba itu membuat nafas Audrey terhenti, kau. Sama seperti para wanita yang ingin menggangguku, ya, Audrey. Atau, kau berbeda dari mereka. Setelah memandangi matanya beberapa saat, tiba-tiba Audrey mengeluarkan tangannya dari selimut, memegang pergelangan tangan Colden yang sedang memegangi dagunya, ia bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu? Colden tertegun sejenak, beberapa saat kemudian bibirnya yang tipis itu melengkung ke atas perlahan-lahan, tubuhnya ia tekankan ke bawah perlahan-lahan, dan suaranya bertambah lemah, kau berbeda dari mereka. Baru saja selesai bicara, bibirnya yang tipis itu pun mencium bibir Audrey. Audrey merasa tiba-tiba matanya gelap, lalu Colden pun menciumnya, dengan refleks Audrey ingin menghindar, namun tangan besar yang mencubit dagunya tadi itu langsung menuju ke belakang kepalanya untuk menahannya, lalu memperdalam ciumannya. Posisi yang seperti ini, sangat tidak enak. Dia berdiri, sedangkan dia duduk. Colden memegangi bagian belakang kepalanya, Audrey tidak bisa bergerak, jadi ia terpaksa mengangkat kepalanya untuk menerima ciumannya itu. Seketika, suasana di dalam ruangan itu pun berubah penuh dengan hasrat. Sampai akhirnya nafas Audrey mulai tidak lancar, barulah Colden melepaskannya dengan perasaan tidak rela, ia menatapnya dengan tatapan mata yang menawan. Tatapan matanya itu sangatlah dalam, Audrey pun merasa seolah Colden akan segera menelan dirinya sewaktu-waktu, tapi ini adalah rumah sakit. Audrey pun mengulurkan tangannya ke arah dada Colden, lalu berkata pelan, kau, kelak kau. Jangan menciumku sembarangan di sini lagi. Kenapa?
Colden tersenyum tipis, takut aku menginginkanmu di sini. Perkataan itu membuat wajah Audrey memerah seketika, ia menggertakkan giginya dan melotot ke arah Colden, omong kosong apa yang kau bicarakan. Colden tidak peduli jika Audrey mengatakan dia omong kosong atau bagaimana, tangan besarnya itu bergerak ke bawah pinggangnya perlahan-lahan, dan akhirnya mendarat di perut bagian bawahnya, seketika Audrey pun gugup sampai tak berani bergerak. Kenapa? Tiba-tiba Colden meletakkan tangannya di perut Audrey. Meskipun masih belum terlihat apa-apa di perutnya, tapi itu hanya jika ia mengenakan pakaian saja, kalau dia meletakkan tangannya di atasnya, maka... Ternyata benar, mata panjang dan sipit Colden itu tersenyum, lalu tiba-tiba ia berkata, gemukan. Audrey. Lalu, Colden pun menarik tangannya kembali, ekspresi wajah Audrey sedikit berubah, dilihat dari sikapnya yang tenang, sepertinya tidak ada yang aneh darinya, namun perkataannya barusan sudah cukup untuk membuat jantung Audrey berdebar kencang, lalu bibir Audrey pun sedikit terbuka, aku. Jangan mengelak, belakangan ini kau selalu tidur setelah makan, lalu makan lagi setelah tidur, kau masih ingin bilang kau tidak gemukan. Baiklah, dia mungkin memang gemukan, tapi... Perutnya tampak seperti itu mungkin karena kehamilannya, namun untungnya, Colden tidak berkata apa-apa selanjutnya. Pada hari-hari berikutnya, Audrey masih tinggal di rumah sakit untuk memulihkan dirinya. Sebenarnya, dia bisa saja keluar dari rumah sakit sejak lama, tetapi Colden tidak setuju. Ia mengatakan bahwa Audrey harus tinggal di rumah sakit selama beberapa saat lagi. Audrey tidak bisa melawannya, pada akhirnya, dia hanya bisa berdiskusi dengannya. Audrey akan keluar dari rumah sakit pada hari tahun baru Imlek, dia tidak ingin tinggal di rumah sakit untuk merayakan tahun baru, terlalu sepi. Mungkin karena apa yang Audrey katakan itu terdengar sangat menyedihkan, Colden pun berjanji untuk membiarkannya keluar dari rumah sakit pada malam tahun baru Imlek, ia akan datang untuk menjemputnya pulang di sore hari. Setiap hari, Annie akan datang ke rumah sakit untuk menemani Audrey. Ketika mereka berbincang-bincang, sesekali mereka berbicara tentang keluarga Yuchi. Ketika menyebut keluarga Yuchi, Annie masih memiliki ekspresi seolah dia tidak ingin membicarakannya, tidak ingin mendengarkan, dan tidak ingin ikut campur. Sampai akhirnya, karena Audrey banyak bertanya, barulah Annie menjawabnya sedikit dengan pasrah. Aku tahu apa yang kau khawatirkan, kau mengkhawatirkan Colden kan, kau takut hubungan antara dia dan kakeknya akan memburuk. Tapi Audrey, kakeknya itu muncul secara tiba-tiba, meskipun dia adalah kakek kandungnya, dia tidak bisa ikut campur sebanyak itu, bahkan jika hubungan mereka benar-benar memburuk, itu merupakan hal yang baik bagi kalian berdua. Audrey mengedip-kedipkan matanya, tapi... Bagaimana kalau dia menyesal ketika ingatannya pulih nanti? Annie. Kalau begitu kau ingin membuat Jerry Yuchi merestui kalian berdua. Audrey tidak menjawab, Annie menghela nafasnya, mulai menghiburnya, sebenarnya, sejak kau diculik oleh Merlin waktu itu, aku telah memberitahu pria tua itu tentang kehamilanmu. Belakangan ini, Colden datang ke rumah sakit setiap hari untuk menemanimu, dia menunda pekerjaan di perusahaannya, namun dia tidak berkata apa-apa. Kurasa pria tua itu sepertinya merasa tidak enak untuk ikut campur lagi, ditambah lagi dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Merlin, cukup untuk membuatnya pusing sementara waktu. Bibi, kata bibi kakek Colden sudah mengetahui bahwa aku. Lalu apakah dia? Sementara ini tidak, dia tidak memiliki waktu luang belakangan ini, tapi hanya dalam waktu dekat ini saja. Saat ia selesai dengan urusan Merlin, dia pasti akan datang mencariku, juga akan mencari Coldem Damkau. Mendengar hal itu, Audrey pun terdiam, benar juga. Kenapa dia harus terburu-buru? Hal yang sudah seharusnya datang, pasti akan datang juga pada akhirnya. Audrey tidak tahu, bahwa saat ini di China, Glenn sudah mulai menyiapkan barang bawaannya sendiri. Bersambung.